Pemirsa, sekitar 20 orang luka-luka dan seorang warga tewas terkena serangan jantung akibat kebakaran dan ledakan tangki Pertamina di RU 6 Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Sebelum ledakan, warga sempat mencium bau menyengat minyak BBM. 6 pengendara yang melintas alami luka bakar serius dirujuk ke RSPP Jakarta. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri saat tangki Pertamina di RU 6 Balongan, Indramayu, Jawa Barat terbakar dan meledak Senin dini hari. Apa? Ya panik lah. Panik. Karena rumah juga sampai goyang. Oh, sampai goyang. Rumahnya meledak. Berarti sebelum kebakaran terjadi ledakan apa gimana, Pak? Jadi ledakan seperti petir. Berapa kali itu, Pak, waktu itu, Pak? Ya waktu itu cuma satu. Sedikitnya 20 orang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Bumi Patra Pertamina dan RSU Indramayu. Sebagian korban yang mengalami luka bakar merupakan pengendara yang melintas saat kejadian. Ada juga yang terluka karena tertimpa atap rumah akibat kencangnya getaran saat ledakan. Seorang warga tewas akibat serangan jantung saat terjadi ledakan. Ketimba genteng dari mana? Terus? Oh gitu, getaran itu ya? Iya. Jadi kena ketimbaan apa sih? Getaran. Emang getarannya kenceng, Bu? Kenceng banget ya getarannya. Penyebab 6 korban yang mengalami luka bakar serius dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kondisi sekarang sedang dievaluasi oleh tim dokter yang ada di sini. Dari hasil evaluasi nantinya bisa dicari penanganan medis yang cepat dan tepat sehingga pasien dapat segera pulih. Puluhan mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Pihak Pertamina telah melokalisir api sehingga tidak menyebar ke tangki lain. Penyebab ledakan masih diselidiki karena sebelum ledakan warga sempat mencium bau menyengat minyak BBM. Setengah 10 sudah mulai ada bau menyengat, bau bensin. Jam pukul 12 lebih itu mulai ada ledakan dan masyarakat juga makin panik. Jadi memang di awal itu ada rebusan, ada kebocoran di salah satu tangki. Kemudian sedang dalam proses penanganan. Semalam itu koran katanya ada petir yang menyambar karena suasana juga lagi hujan kritik. Dan apakah memang kata petir atau apa? Kami belum tahu kepastiannya itu, tapi informasi yang dapat kami seperti itu. Kemudian timbul kebakaran di salah satu tangki yang kemudian terjadi ledakan tadi. Kira-kira seperti itu. Tapi semua itu kan nanti proses. Akibat ledakan dan kebakaran kilang RU 6 Pertamina Balongan, lebih dari 700 warga dari 4 desa yang berdekatan dengan lokasi mengungsi ke lokasi pengungsian, salah satunya kantor Bupati Pendopo. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas ditembak orang tak dikenal saat akan menonton balap liar. Sang istri curiga penembakan terkait karena korban sebelumnya ikut menggerebek tempat judi. Istri korban menangis menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Rido Gufa tewas setelah ditembak orang tak dikenal saat akan menonton pertandingan balap liar di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Istri Rido sempat melihat suaminya dijemput teman untuk datang ke lokasi balap. Naas, pria 37 tahun ini meregang nyawa karena tertembak di bagian kepala. Istri Rido curiga penembakan berkaitan dengan penggerebekan lokasi judi yang dilakukan oleh korban. Kepala ini remaja masjid, dia menggerakkan anak-anak sini untuk membasmi judi ikan. Itu kapan, Kak? Itu kejadiannya bulan 2 kemarin. Oh. Rido yang menjabat sebagai ketua remaja masjid meminta warga membantunya untuk menggerebek dan menghancurkan lokasi judi. 5 orang saksi yang berada di lokasi balap liar diperiksa polisi untuk mengungkap pelaku penembakan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan.
Sebuah mobil ditumpangi ibu dan anak tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu Malang, Jawa Timur. Mobil korban sempat terseret sejauh 10 meter. Akibatnya sang ibu kritis sedangkan anaknya tewas di lokasi kejadian. Mobil yang ditumpangi seorang ibu dan anaknya rusak berat setelah tertabrak kereta api Pentaran Doho jurusan Surabaya Blitar di perlintasan tanpa palang pintu Desa Jati Gui, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Akibatnya korban Vina Dewi Anggraini 33 tahun terluka parah. Sedangkan anaknya berusia 12 tahun tewas di lokasi kejadian. Menurut saksi, mobil korban hendak menyeberang dari arah utara menuju selatan. Mobil terseret sejauh 10 meter hingga kedua korban terpental keluar dari mobil. Sebetulnya udah tahu, udah sempat berhenti. Ya, mungkin dia itu mau mendahului itu loh. Ragu-ragu pas tengah. Pas kena tengah bro. Nggak ada pas mati di tengah nggak? Oh enggak, langsung Korban Vina dibawa ke Rumah Sakit Ramdhani Husada, sedangkan jasad anaknya dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Dari peristiwa ini, diingatkan agar berhati-hati saat melewati perlintasan tanpa palang pintu. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Tangis keluarga terjadi saat rekonstruksi penembakan yang dilakukan oknum polisi di kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat penembakan, 3 orang tewas, 1 anggota TNI dan 2 pegawai kafe. Saat rekonstruksi terungkap penembakan terjadi karena pelaku tak terima saat ditagih pembayaran 3 juta rupiah. Wanita ini terus menangis saat menghadiri rekonstruksi penembakan di Cafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat. Penjagaan ketat dilakukan pada rekonstruksi penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi Bribka CS yang menewaskan 3 orang. Cekcok dan penembakan dimulai dari adegan ke-29. Tersangka Bribka CS yang tak terima ditagih kwitansi pembayaran sebesar 3 juta rupiah sempat cekcok dengan kasir dan petugas TNI sebelum akhirnya melakukan penembakan ke Praka Martinus Rizky Kardo dan 2 pegawai kafe Doran Manik serta Ferry Simanjuntak. Pihak keluarga korban yang melihat jalannya rekonstruksi sempat memaki tersangka. Yang sebenarnya ya, yang seadil-adilnya 3 orang mati. Segampang itu ditembak ya. Saya butuh keadilan lah buat almarhum suami saya sama teman-temannya. Kuasa hukum tersangka melakukan protes atas dugaan adanya intervensi selama proses rekonstruksi. Kami ingin hukum ini ditegakkan. Tidak ada rekayasa, tidak ada intimidatif. Dari siapapun. Kita percayakan kepada aparat kepolisian. Rekonstruksi diperlukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan sebelum nantinya dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Bus Transmetro Delhi ditembak menggunakan senapan angin saat melintas di jembatan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Akibatnya kaca depan bus pecah. Bus Transmetro Delhi yang sedang melintas di kawasan jembatan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, ditembak orang tak dikenal. Pelaku diduga menggunakan senapan angin. Akibat peristiwa ini, kaca bagian depan bus pecah. Peristiwa pada tengah hari ini mengejutkan sopir hingga harus menghentikan laju bus yang sedang kosong. Upaya pengemudi mencari pelaku tak berhasil. Kan masih menduga ini bukan pelemparan batu, kayak semacam dari senapan angin gitu. Nah, kebetulan ya bersyukur penumpang kita kosong, jadi nggak ada kerugian apapun yang ditimbulkan itu berupa korban, namun ya kerugian materi pasti, kaca kita pecah semua. Tidak ada korban pada kejadian ini. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Seorang ibu menjadi korban jambret handphone saat menunggu suaminya di Kembangan, Jakarta Barat. 1 pelaku ditangkap warga setelah terjatuh dari motornya. 1 pelaku lain kabur terjun ke parit di pinggir tol. Warga dan pengendara yang sedang melintas di Jalan Raya Kopilas Kembangan, Jakarta Barat dikejutkan dengan aksi penjambretan HP.
Satu pelaku yang tertangkap langsung dievakuasi ke mobil patroli polisi. Peristiwa berawal saat seorang ibu dan anaknya yang sedang menunggu suaminya bermain HP di lokasi kejadian. Secara tiba-tiba didatangi dua pelaku jambret yang menggunakan motor dan langsung mengambil HP korban. Korban pun berteriak hingga mengundang massa. Satu pelaku tertangkap warga setelah jatuh dari motornya. Satu pelaku lainnya kabur dengan menjemurkan diri ke parit di pinggir tol. Kronologisnya jadi itu ibu-ibu lagi nunggu di pinggir. Nah, tiba-tiba dua orang jambret itu merampas handphone dan dikejar-kejar oleh warga dan ketangkapan di sini, Bang. Tersangkanya ada dua orang, Bang. Nah, terus? Yang satu berhasil lolos, tapi satu ketangkap oleh warga, Bang. Mencegah amuk massa semakin parah, polisi mengevakuasi pelaku ke Polsek Kembangan. Kejadian ini menjadi waspada saat bermain HP di tempat sepi pada malam hari. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, pura-pura berbelanja, seorang ibu nekat mencuri handphone milik pedagang. Aksi pelaku terekam CCTV di depan kios pedagang dan viral di media sosial. Aksi pencurian handphone milik pedagang pasar di Pematang, Siantar, Sumatera Utara terekam CCTV. Agar tak dicurigai, pelaku seorang wanita pura-pura belanja telur. Saat korban sibuk melayani pembeli, pelaku langsung menggasak handphone dari atas meja dan kabur. Foto pelaku pencurian disebar korban ke media sosial. Masa mau belanja aja nanya-nanya dulu dari awal, tapi nggak jadi belanja. Nah, terus lihat papa saya lagi sibuk, dia kesini langsung ambil HP-nya keluar dari sini. Tapi sering kemarin dia gitu untuk berbelanja? Kalau lihat nggak pernah lihat. Oh, nggak pernah, jadi nggak tahu ya itu siapa ya. Korban mengalami kerugian 5 juta rupiah, berharap pelaku segera ditangkap. Dari Pematang, Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Baru setahun menikah jadi istri kedua, wanita pengusaha tewas diduga dibunuh suaminya. Jasad korban ditemukan di bak mandi. Benarkah motif pelaku ingin merampas harta korban? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetaplah bersama Serkam.